Oke, soal nomor 7 ini maka himpunan penyelesaian. Oke, gampang lah. Jadi F bundaran G dari X itu sama dengan ini 1 min 2 per X min 4. Fx itu sama dengan 1 per X, maka himpunan penyelesaian ini. Nah, kita tahu bahwa Fx-nya sudah ada 1 per X. 1 per X lebih besar sama dengan dari Gx. Nah, kita nggak tahu Gx-nya. Nah, Gx-nya dapat di mana? Dari sini, kawan. Dari sini. Kita manfaatin yang itu, karena itu belum diapa-apain tuh. Nah, kalau kita manfaatin, gue taruh bawah aja. Oke, jadi ini kan sama kayak F dari Gx. Itu sama dengan 1 min 2 per X min 4. Nah, kita tahu bahwa Fx-nya itu sama dengan 1 per X. Berarti kan, ini sebenarnya kalau misalnya kalian ganti dengan bintang pun nggak apa-apa. Ini hasilnya 1 per bintang. Kalau misalkan kalian ganti dengan segitiga ya gak apa-apa. Ini sama kayak 1 per segitiga. Kenapa gue bilang begitu? Supaya kalian bisa mengubah ini ke dalam sini. Sehingga ini kalau kita ubah F Gx itu sama dengan 1 per Gx. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini sama dengan ini. Nah, 1 per Gx itu sama dengan, ini kalau kita samakan penyebutnya, ini jadi X min 4 minus 2 atau minus 6 lah ya, minus 6. Minus 6. Sehingga Gx-nya itu sama dengan, ya kalikan silang aja. Ini X min 4 atau apa, ubah aja, kalikan 1 per X. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, udah dapat nih Gx-nya ini. Ada pernyataan kayak gini, berapakah himpunan penyelesaian? Bukan berapakah, maka himpunan penyelesaian dari ini. Dari persamaan ini. Nah, udah ketahuan Fx-nya berapa, Gx-nya berapa. Ya udah, tinggal kita selesaikan aja. Jadi katanya Fx itu lebih besar sama dengan dari Gx. Ini udah ketahuan semua kan? Ini 6 kurang dari 1 per X. Misalkan gue pindah ke kiri semua, jadi 1 per X kurang dari 0. Sehingga ini jadi X kalikan X min 6. Ini jadi X kuadrat minus 4. Ntar gue perbagus aja deh. Nah, jadi gue udah ubah kayak gini. Sehingga ini jadi, oke, ini bentar dulu, gue hapus dulu. Ini jadi X, ini jadi plus 6. Sehingga ini jadi 5 ya, min 5X min 5X plus 6. Habis itu kita faktorin. Jadi ini X min 2, ini X min 3, ini X min 6 kurang dari 0. Kita buat garis bilangannya. Di 0, di 2, di 3, di 6. Ini pusatnya di 2, ini pusatnya di 3, ini pusatnya di 0, ini pusatnya di 6. Nah, kalau misalkan gue coba 1 nih ya, coba 1 nih. Nah, kalau gue coba 1, ini hasilnya minus 1 kalikan dengan minus 2 kalikan dengan 1 kalikan dengan minus 5. Minus 5. Ini hasilnya 2 per min 5. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini benar? Benar dong, karena minus selalu kurang dari 0. Jadi bagian ini benar. Oh bentar, ini katanya ada bundaran nih. Nih, apa? Ada ini nih. Kurang dari sama dengan. Nah, kalau kalian ingat ke video sebelumnya tentang pertidaksamaan, itu bagian penyebut gak boleh diginiin. Apa ini, gue lupa nih, dipejalin lah kalau kata gue. Kalau yang pembilang, ini pembilang yang atas, yang bawah itu penyebut. Itu boleh diginiin. Jadi kan pusatnya di 2 sama 3. Jadi ya diginiin yang 2 sama 3. Nah, berarti karena ini benar, ini salah, ini salah, ini benar, ini salah. Ingat, himpunan penyelesaiannya ada di sini 0236. 0236. 0236. Nah, ini nih 0236 dan cocok nih. Ada kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. C ya, Bang. Jadi ini soal pertidaksamaan, penggabungan dari pertidaksamaan dan fungsi inverse, fungsi bunderan juga banyak banget dah. Oke, nomor 8 diketahui fungsi f dan g dan mempunyai, oke, kok dan nih, mempunyai inverse jika g
2fx itu sama dengan 2x min 1 dan fx min 2 itu sama dengan x plus 3, maka nilai dari ini. Nah, sebelumnya gimana cara menyelesaikan ini? Ya kita harus itu dulu tahu berapa nilai dari inverse ini dan G inverse ini. Habis itu kita masukin minus 1 ke minus 1. Nah, gimana caranya mendapatkan inverse ini? Kita manfaatin yang di atas ini, kawan. Nah, kalau yang fx gampang sih. Jadi kan ada pernyataan kayak gini, ada pernyataan kayak gini. Yang ini nih. Kita manfaatin aja tuh yang itu. X min 2 itu sama dengan X plus 3 ya. X plus 3. Nah, kebiasaan dari kalian, bagi kalian yang kurang expert, gue gak nyalain sih. Ini nggak apa-apa lah, kalian kan dalam proses belajar, jadi ya biasa aja. Jadi kan buat kalian kan kayak gini, X min 2 itu sama dengan Y, sehingga X nya sama dengan Y plus 2. Habis itu kita masukin ke sini, ya kan? Adalah sebagian dari kalian tuh berpikir kayak gitu. Ini jadi FY sama dengan Y plus 2 plus 3 sama dengan Y plus 5. Habis itu diubah ke dalam X, jadi bentuknya kayak gini. Tapi bagi kalian yang expert, nah caranya kayak gini. Gimana caranya kita dapat fx? Kan kalau pengen diubah ke fx, berarti kan min 2-nya ini harus hilang. Sehingga x-nya di sini berkedok x plus 2. Sehingga ini diubah ke x plus 2 plus 3. Nah, ini bagian ini bagian ini. Sehingga sama aja x plus 5 hasilnya. X plus 5. Habis itu kita cari f inverse-nya. Ya, kalau kita cari f inverse-nya, jadi kan yang ini jadi f inverse, ya jadi x min 5. 5-nya gue pindahin ke sana. Jadi kayak gini, udah dapet nih. Jadi kalau kita cari f min 1-nya, karena yang ditanya ini f min 1-nya. Ini f min 1, f inverse maksudnya dari minus 1 hasilnya minus 6. Oke, dapat kayak gini. Sekarang manfaatin yang satunya ini, G 2fx, gue taruh bawah aja deh. Nah, kayak gini. Jadi G 2fx itu sama dengan 2x minus 1. Nah, kita tahu nih bahwa fx-nya itu udah ketahuan sama dengan ini nih, x plus 5 nih. Ingat nih, x plus 5, ntar x plus 5. Jadi ini ubah aja ya bagian ini, sehingga jadi G 2 kalikan x plus 5 sama dengan 2x min 1. Jadi ini G 2x plus 10 sama dengan 2x min 1. Oke, gue pakai cara kalian. 2x plus 10 sama dengan Y, sehingga ini Y min 10 per 2 kalau jadi X. Habis itu kemana? Habis itu kalian masukin ke dalam sini kan. Kalian masukin ke dalam sini, sehingga ini jadi 2 kalikan Y minus 10 per 2 minus 1. Coret-coret sehingga Y minus 11. Minus 11 ya benar. Y minus 11. Ini sama dengan GY. Habis itu kalian ubah GX sama dengan X min 11 kayak gini. Nah, sebenarnya ini bisa dimanipulasi sih bagi kalian yang expert lah dalam hal ini. Jadi bagi orang-orang yang expert, ntar gue kenapa hapus semua bagian ini doang yang dihapus, bro. Manipulasinya di sini. Manipulasinya itu di bagian sininya. Kayak ini sama nih, 2x 2x. Yang beda apa sih? Yang beda 10 doang. Ya udah, tambahin 10 kurangin 10. Sehingga ini jadi 2x plus 10 minus 11. Nah, karena ini sudah sama, ya udah. Ini kalau gue simbolin dengan apa ya? Kotak lah, kotak kayak gini. Ya udah, ya ini jadi kotak juga bagian ini. Sehingga ini jadi G kotak. Itu sama dengan kotak minus 11. Kalau kotaknya gue ganti X, ya sama aja, X minus 11. Sama nih, sama. Jadi gak terlalu repot lah, gak terlalu repot. Udah ada nih GX-nya. Jadi kita cari G inverse X-nya. Jadi X plus 11, nah kayak gini. Nah, habis itu kita cari G inverse dari minus 1. Karena yang tanya kan minus 1 juga. Minus 1 plus 11, berarti kan 10 kan? Jadi G inverse minus 1 itu sama dengan 10. Ya kalau kita masukin ke dalam sini, ini berapa tadi? 10 ya? 10. Ini tadi minus 6. Ini tadi minus 6. 10-nya dapat dari sini, sini. Minus 6-nya dapat dari sini. Sini minus 6. Minus 6. Hasilnya minus 60. 60. Dapatnya A. Asyik.
Nah, khusus nomor 9 sama nomor 10, gua akuin ini soal yang lumayan sulit. Jadi gua akuin juga kalau misalkan kalian bener jawaban nomor 9 dan nomor 10 tanpa harus menebak-nebak, kalian berarti udah siap nih materi fungsi, komposisi, dan inverse. Udah lengkap banget. Ini gue lupa ngasih di materi sih. Sorry. Jadi ada kayak gini bro, bagian ini. Nah, jadi misal kayak fx sama dengan x. Terus kalau misalkan gue pengen cari tahu berapakah f inverse x, berarti kan f inverse x itu sama dengan x. Nah, gimana kalau kayak gini? Fx itu sama dengan 5. Apakah berlaku kayak gini? F inverse dari 5 sama dengan x. Berlaku bro jawabannya berlaku. Kalian jangan terpaku oh ini harus x, ini harus x. Kalau misalkan gue pengen ini jadi y, ya udah ini berarti f inverse dari y. Sehingga apa kaitannya sama soal ini? Ini bisa dimanipulasi. Yang ini bagian ini. Nah, sehingga kan ini sama kayak fx habis itu diinversin dari 3x plus 4 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, ingat kalau inverse ingat ke soal berapa tadi tuh? Gue lupa. Ntar gue cari deh. Ingat ke soal nomor 3. Jadi inverse, misalkan f inverse dari f inverse itu hasilnya fx. Jadi misal kayak f inverse habis itu diinverskan lagi hasilnya f. Nah, jadi yang ini berkaitan sama yang di atas, hasilnya f bunderan dari f atau f dari fx dari f1 lupa gue, ini dari f1 hasilnya 3x plus 4. Ini 3x plus 4 kayak gitu. Ini ingat dengan yang ini. Nah, berlaku nih. Habis itu dikemanain? Habis itu kita manfaatin yang di atas bro. Belum kan yang di atas? Bagian ini nih yang belum nih. Sehingga fx plus 1 itu sama dengan berapa tadi? 2x min 7 per 3x plus 7 kalau nggak salah. Bentar. Ya, sama. Kita akan mencari F1-nya. Gampang kan kalau kita mau mencari X1-nya, berarti di sini X-nya harus 0 supaya jadi F1. Nah, kalau dimasukin ke 0 di sini, dimasukin 0 ke sini, itu 2 kalikan 0 minus 7 per 3 kalikan 0 plus 7, hasilnya itu minus 1. Atau min 7 per 7, hasilnya minus 1. Sehingga F0-nya sama dengan minus 1. Sehingga ini jadi F minus 1. Habis itu gimana cara mendapatkan minus 1 ini? Ya udah sama kayak yang 0. Sehingga kalau ini dimasukin ke gimana caranya mendapatkan minus 1? Nah, caranya mendapatkan minus 1 kan X-nya ini harus minus 2. Ya, minus 2 tambah 1 hasilnya minus 1 dong. Nah, ini diubah jadi minus 2. Hasilnya 2 kalikan minus 2 minus 7 per 3 kalikan minus 2 plus 7. Ini hasilnya minus 11 yang di atas. Yang di bawah ini hasilnya 1. Sehingga hasilnya minus 11. Jadi ini F minus 1-nya. Ini kan F minus 1 kan. Hasilnya minus 11. Sama dengan 3x plus 4. 3x plus 4. Ntar gue ganti warna. Sehingga 3x itu sama dengan minus 15. X-nya itu sama dengan minus 5. Ini tanya itu berapakah nilai X kan? Nah ini. Maka nilai X yang memenuhi minus 5 dan ini D jawabannya. D. Oke, soal nomor terakhir. Waduh, ini gue capek banget nih. Gue kayaknya, ini kalau kalian tahu ya, biasanya kalau gue nge-recording itu hasilnya misal kayak ya 70% lah. 30%-nya gue buang-buang. Itu bagian yang gue ngapus, bagian gue yang skip, bagian gue yang pindahin soal, atau bagian gue yang ganti warna. Ini kayaknya
Kalau kalian tahu ya 1,5 jam lah, mungkin jadinya ya 70%-an, ya 42 menit lah. Tapi it's okay. Asalkan kalian subscribe dong. Tolonglah di subscribe bro. Ya langsung aja, nomor 10 diberikan fungsi f dan g dengan inilah. Dan g bundaran x itu sama dengan ini. Jika gx sama dengan 2 maka nilai dari ini f inverse dari minus 5. Jadi kan untuk mengetahui f inverse dari minus 5 kita harus tahu fx-nya dulu. Nah, bagaimana kita tahu fx-nya kalau kita nggak tahu a-nya? Nah, a-nya kita dapat dari sini. Nah, dari sini kita manfaatin yang ini dulu. Nah, manfaatin yang ini. Jadi dihubungin aja dulu ini dihubungkan yang ini dihubungkan dengan yang ini. Habis itu kita masukin yang fx. Nah, dari fx dapat tuh f inverse x. Habis itu kita masukin minus 5. Jadi dah, selesai. Enggak dong. Ini bakalan gua tunjukin gimana caranya. Oke, langsung aja. Jadi diketahui fungsi f dan g dengan fx itu sama dengan minus x plus a. G bundaran f dari ini sama dengan belah ini. Jika g ini sama dengan ini, maka ini. Nah, jadi kan ada keterangan bahwa fx-nya itu sama dengan minus x plus a. Dan ada keterangan juga bahwa G dari fx itu sama dengan apa? Sama dengan 4 minus 2x plus 4 plus x. Ya kan? Habis itu kita masukin aja ini nih ke dalam sini. Nah, sehingga jadi G minus x plus a sama dengan 4 minus 2x plus 4 plus x. Dengan cara yang sama yang kalian biasa sering lakukan, jadi minus x plus a itu ganti y, sehingga x nya sama dengan a minus c. Habis itu masukin ke dalam sini, ya kan? Biasanya kan kalian kayak gitu. Jadi dari y sama dengan 4 minus 2 dari a min y, 4 plus a min y. Ini jadi 4 minus 2a plus 2y per 4 plus a min y. Habis itu kalian ubah lagi y nya ke dalam x. Ya, jadi gx sama dengan 4 minus 2a plus 2x per 4 plus a minus x. Udah dapet nih gx nya, udah dapet gx. Nah, habis itu gimana caranya kita manfaatin yang ini, bro? Nah, kita manfaatin yang ini. Manfaatin yang ini. G3 sama dengan 2. G3 sama dengan 2. Berarti kalau ini dimasukin, yang 3 ini dimasukin ke dalam sini, ke x yang di sini, hasilnya 2 nih. Nah, ini jadi 4 minus 2a plus 2 kali 3, 6 per 4 plus a minus 3. Hasilnya 10 min 2a per 1 plus a kemudian 2 kalikan bilang aja, jadi 2 plus 2a sama dengan 10 minus 2a. Ini 4a sama dengan 8, sehingga a nya ketahuan nih 2. Nah, buat apa a nya sama dengan 2? Buat ke sini f nya itu, nah f nya itu kurang sempurna karena masih ada a, sehingga fx nya yang sempurna itu sama dengan minus x plus 2. Nah, pertanyaannya kan f inverse dari minus 5, ya udah ubah aja inverse-nya. Ini jadi minus f inverse dari x itu sama dengan x min 2 atau f inverse x sama dengan 2 minus x. Ya udah, habis itu masukin minus 5 ke dalam sini kawan, sehingga ini hasilnya 2 minus 5 hasilnya plus, ya plus 5, kemudian 7 jawabannya dengan f inverse dari minus 5. Oh 7, gue kira gak ada bro. Ini jawabannya E. Gila bro, berapa jam? Kayaknya 1,5 jam. Ya gak apa lah, semoga bermanfaat dan gue berharap kalian semakin siap menghadapi UTBK, karena gue gak tahu saingan kalian ya. Karena semakin tahun semakin banyak bro, semakin banyak. Hati aja. Ya, mungkin cukup sekian dari gue, terima kasih. Dan kalau kalian suka ya silahkan di subscribe dong. See you in the next video.